Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal ujian kenaikan kelas mapel biologi. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan ciri-ciri seorang pasien di sebuah rumah sakit. 1. Sel darah merah terlalu banyak. 2. Darah menjadi kental. 3. Sistem sirkulasi terganggu. 4. Beban kerja jantung meningkat. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat dideteksi bahwa pasien menderita kelainan. A. Leukemia. B. Polistemia. C. Leukopenia. D. Thalassemia. E. Sklerosis. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Pada sistem peredaran darah manusia dikenal istilah sistol dan diastol. Kondisi yang menyebabkan terjadinya diastol adalah A. Serambi mengembang dan bilik menguncup, darah mengalir dari serambi ke bilik. B. Serambi menguncup dan bilik mengembang, darah mengalir dari serambi ke bilik. C. Bilik menguncup dan serambi mengembang, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. D. Bilik menguncup dan serambi mengembang, darah mengalir dari luar tubuh ke jantung. E. Serambi menguncup dan bilik mengembang, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Proses yang terjadi pada tekanan sistol pada jantung adalah A. Keluarnya darah dari bilik jantung ke seluruh tubuh. B. Masuknya darah ke bilik jantung dari serambi. C. Keluarnya darah dari jantung ke paru-paru. D. Darah masuk ke serambi jantung dari seluruh tubuh. E. Darah keluar dari serambi jantung ke paru-paru. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Dinding arteri lebih tebal dan elastis dibandingkan dinding vena. Hal ini mengakibatkan arteri memiliki kemampuan untuk A. Mengedarkan darah keluar dari jantung menuju paru-paru dan ke seluruh tubuh. B. Membatasi jumlah darah yang diangkut oleh arteri. C. Menahan tekanan darah akibat pemompaan darah oleh jantung. D. Meyakinkan tidak ada plasma darah yang hilang karena difusi. E. Menjaga sel-sel darah putih tidak masuk ke dalam cairan tubuh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Dalam tipe kekebalan humoral, mekanisme kerja antibodi sebagai respon humoral melawan antigen berupa virus, racun, atau mikroorganisme lain dapat melalui cara-cara A. Fagositosis, limfositasi, spesialisasi, dan fiksasi komplement. B. Aglutinasi, presipitasi, spesialisasi, dan diferensiasi. C. Netralisasi, aglutinasi, spesialisasi, dan diferensiasi. D. Netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi komplement. D. Fagositosis, limfositasi, netralisasi, dan aglutinasi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan tentang kekebalan berikut. 1. Antigen yang masuk ke dalam tubuh akan ditangkap oleh kapiler limfa dan dibawa ke simpul limfa. 2. Di dalam limfa antigen dimakan oleh makrofag. 3. Terjadi respon humoral. 4. Antigen yang melekatkan diri pada reseptor limfa yang sesuai akan menyebabkan limfosit terangsang untuk membelah. 5. Akan berkembang suatu klon sel yang mampu mensintesis antibodi. Mekanisme kerja antibodi secara berurutan adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 2, 4, 5. C. 2, 3, 1, 4, 5. D. 2, 3, 1, 5, 4.
E. 3, 2, 1, 5, 4. Jawabannya adalah B. 1, 3, 2, 4, 5. Soal nomor 7. Jika tekanan darah kita 120/80 mmHg, angka 120 dan 80 berturut-turut menunjukkan A. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. B. Tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. C. Tekanan arteri berkontraksi, ritme denyut jantung. D. Ritme denyut jantung, ritme denyut pembuluh nadi. E. Tekanan arteri berkontraksi, tekanan vena. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Seorang laki-laki memiliki golongan darah AB, menikah dengan wanita bergolongan darah B heterozigot. Di bawah ini adalah kemungkinan golongan darah anak-anak mereka, kecuali A. AB, B. A. heterozigot, C. B. homozigot, D. B. heterozigot, E. O. Jawabannya adalah E. Soal nomor 9. Molekul atau senyawa yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah A. Oksigen dan nitrogen, B. Oksigen dan karbon monoksida, C. Karbon monoksida dan nitrogen, D. Karbon monoksida dan karbon dioksida, E. Oksigen, karbon monoksida dan karbon dioksida. Jawabannya adalah E. Soal nomor 10. Apabila seorang ayah mempunyai golongan darah A dan ibu AB, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah A, B, dan O, B, AB, dan O, C, A, B, dan AB, D, B, dan O, E, A, dan O. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Kekebalan pasif buatan pada manusia dapat diperoleh melalui A. Vaksinasi dengan virus yang dilemahkan, B. Transfer nutrisi dari ibu ke janin, C. Produksi respon imun seluler, D. Pembentukan antibodi akibat paparan antigen, E. Injeksi imunoglobulin ke dalam tubuh. Jawabannya adalah E. Soal nomor 12. Komponen darah yang terlibat dalam proses pembekuan darah adalah A. Plasma darah, B. Trombosit, C. Eosinofil, D. Limfosit, E. Basofil. Jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Pada saat kita menelungkupkan telapak tangan, terjadi gerakan pada otot kita, yaitu A. Gerak ekstensi, B. Gerak pronasi, C. Gerak supinasi, D. Gerak elevasi, E. Gerak depresi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Gerakan yang melibatkan persendian dan otot bermacam-macam, di antara lain gerak supinasi, yaitu gerak yang terjadi pada seseorang A. Memiringkan tangan, B. Menengadahkan telapak tangan, C. Menelungkupkan telapak tangan, D. Membuka dan menutup mulut, E. Meluruskan telapak kaki ke arah luar. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Hubungan antara tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak seperti tulang-tulang penyusun tengkorak disebut A. Amfiartrosis, B. Diartrosis,
C. Sinartrosis, D. Sinkondrosis, E. Artikulasi. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16. Aktivitas manusia memerlukan berbagai macam gerak. Gerakan menundukkan kepala ke bawah dan menengadahkan kepala ke atas, termasuk jenis gerak A. Elevator depresor, B. Depresor elevator, C. Flexor extensor, D. Abduktor abduktor, E. Supinator pronator. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap disebut A. Fraktura, B. Rakitis, C. Lordosis, D. kifosis, E. Nekrosis. Jawabannya adalah C. Soal nomor 18. Hubungan antara tulang-tulang pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari membentuk A. Sendi putar, B. Sendi peluru, C. Sendi pelana, D. Sendi engsel, E. Sendi rotasi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Ketika berolahraga, Tika merentangkan tangannya sehingga sejajar dengan bahu dan menggerakkan lagi ke bawah hingga sejajar dengan badan. Urutan gerakan yang terjadi adalah A. Flexor dan extensor, B. Extensor dan flexor, C. Pronator dan supinator, D. Aduktor dan supinator, E. Abduktor dan adduktor. Jawabannya adalah E. Soal nomor 20. Penderita penyakit osteoporosis kemungkinan disebabkan kelebihan hormon A. Kalsitosin, B. Prolaktin, C. parathormon, D. Katioid, E. epinefrin. Jawabannya adalah A. Soal nomor 21. Seorang atlet yang rajin melatih ototnya dengan teratur dapat menarik struktur otot rangka yang besar. Hal tersebut sebenarnya merupakan kelainan pada otot yang disebut A. Kram, B. Atrofi, C. Distrofi, D. Hipertrofi, E. Hernia abdominal. Jawabannya adalah D. Soal nomor 22. Terdapat dua jenis cara kerja otot, yaitu cara secara antagonis dan sinergis. Otot-otot yang bekerja secara antagonis adalah A. Otot biceps sebagai otot flexor dan otot triceps sebagai otot ekstensor, B. Otot biceps sebagai otot ekstensor dan otot triceps sebagai otot flexor, C. Otot biceps sebagai otot supinator dan otot triceps sebagai otot pronator, D. Otot pronator teres sebagai adduktor dan otot pronator quadratus sebagai otot abduktor, E. Otot pronator teres sebagai otot abduktor dan otot pronator quadratus sebagai otot adduktor. Jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Sistem gerak dapat mengalami berbagai gangguan. Salah satu gangguan yang menyerang sendi adalah A. Rakitis, B. Distrofi, C. Skoliosis, D. Osteoartritis, E. Osteosarkoma. Jawabannya adalah D. Soal nomor 24. Pernyataan di bawah ini adalah ciri-ciri gangguan pada sistem gerak. 1. Tulang patah atau retak. 2. Terjadi pembekakan. 3. Kemungkinan terjadi pendarahan. Jenis gangguan pada sistem gerak tersebut adalah A. Fraktura, B. kifosis, C. Rakitis, D. artritis, E. nekrosis.
Jawabannya adalah A. Soal nomor 25. Hasil uji laboratorium menunjukkan urin seseorang mengandung glukosa. Hal ini terjadi akibat ada gangguan fungsi ginjal pada bagian A. Tubulus contortus proximal, B. Tubulus contortus distal, C. Tubulus collectivus, D. Vesica urinaria, E. Glomerulus. Jawabannya adalah E. Soal nomor 26. Keberadaan asam amino dalam urin menunjukkan kelainan fungsi ginjal, khususnya pada bagian A. Glomerulus, B. Simpan Bowman, C. Tubulus contortus proximal, D. Tubulus contortus distal, E. Lengkung Hen. Jawabannya adalah C. Soal nomor 27. Perhatikan volume udara pernafasan berikut. Kapasitas vital paru-paru sama dengan 4.550 ml. Volume tidal 530 ml. Volume residu 750 ml. Berdasarkan data tersebut, kapasitas total paru-paru adalah A. 5.830 ml, B. 5.300 ml, C. 5.080 ml, D. 1.280 ml, E. 750 ml. Jawabannya adalah B. Soal nomor 28. Asfiksi merupakan gangguan fungsi dan kerja organ pernafasan yang secara langsung akan berdampak pada A. Sel jaringan tubuh kekurangan oksigen, B. Kebutuhan nutrisi menurun, C. Pertumbuhan tubuh terhenti, D. Pembelahan mitosis lebih lambat, E. Menurunnya daya tahan tubuh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Emfisema merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan elastisitasnya. Hal yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung adalah A. Proses pengikatan O2 di dalam darah terganggu karena kadar hemoglobin berkurang. B. Proses inspirasi dan ekspirasi terganggu sehingga beban pernafasan meningkat. C. Tidak terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. D. Proses penyampaian oksigen ke dalam sel-sel tubuh meningkat. E. Bronkus akan mengalami penyempitan sehingga proses pernafasan terganggu. Jawabannya adalah B. Soal nomor 30. Pada manusia, pemasukan udara pernafasan terjadi apabila A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi. D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Jawabannya adalah A. Soal nomor 31. Perhatikan data volume udara pernafasan berikut. Volume paru-paru, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas 500 ml, 1500 ml, 1500 ml, 1000 ml. Berdasarkan data tersebut, kapasitas vital paru-paru adalah A. 500 ml, B. 1000 ml, C. 1500 ml, D. 3500 ml, E. 2000 ml.
Jawabannya adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 32. Gangguan ekspirasi pada ginjal dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu di antaranya adalah gangguan reabsorpsi air karena reabsorpsi berlangsung dengan lambat. Gangguan ini akan mengakibatkan penyakit A. Nefritis, B. Oliguria, C. Batu ginjal, D. Albuminuria, E. Diabetes insipidus. Jawabannya adalah E. Soal nomor 33. Volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi yang kuat disebut volume A. Tidal, B. Cadangan inspirasi, C. Residu, D. Cadangan ekspirasi, E. Minimal ekspirasi. Jawabannya adalah C. Soal nomor 34. Zat terlarut dalam urin yang memengaruhi proses pemekatan urin adalah A. Glukosa, B. NaCl, C. H2O atau air, D. Nitrogen, E. Asam amino. Jawabannya adalah B. Soal nomor 35. Ekresi melalui ginjal terjadi secara bertahap dengan urutan proses sebagai berikut. A. Filtrasi, augmentasi, reabsorpsi. B. Augmentasi, reabsorpsi, filtrasi. C. Augmentasi, filtrasi, reabsorpsi. D. Reabsorpsi, filtrasi, augmentasi. E. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Jawabannya adalah E. Soal nomor 36. Pada manusia, urutan-urutan saluran pernafasan dari luar ke dalam adalah A. Tekak, tenggorokan, bronkiolus, alveolus. B. Tekak, kerongkongan, bronkus, bronkiolus, alveolus. C. Tenggorokan, tekak, bronkus, bronkiolus, alveolus. D. Tekak, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. E. Kerongkongan, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Jawabannya adalah D. Soal nomor 37. Asam klorida yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung berfungsi sebagai A. Antioksidan dan mengubah pepsin menjadi pepsinogen. B. Buffer dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. C. Desinfektan dan mengubah pepsin menjadi pepsinogen. D. Antioksidan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. E. Desinfektan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jawabannya adalah E. Soal nomor 38. Pasangan yang benar antara organ pencernaan dan proses yang terjadi di dalamnya adalah A. Mulut, terjadi pencernaan fisik dan kimiawi protein. B. Duodenum, protein dicerna oleh lipase. C. Duodenum, lemak diemulsikan empedu. D. Lambung, protein dicerna lipase. E. Duodenum, lemak dicerna oleh pepsin dari dinding lambung. Jawabannya adalah C. Soal nomor 39. Aktivitas HCl dalam mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan berlangsung di dalam A. Rongga mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Pankreas, E. Usus besar. Jawabannya adalah B. Soal nomor 40. Dalam proses penyerapan makanan, lemak akan dipecah menjadi A. Asam lemak dan enzim,
B. Asam amino dan asam lemak, C. Asam lemak dan gliserol, D. Asam lemak dan glukosa, E. Asam lemak dan amilum. Jawabannya adalah C. Soal nomor 41. Perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan bagian dalam ke pembuluh darah disebut A. Ingesti, B. Sekresi, C. Absorpsi, D. Defekasi, E. Endositosis. Jawabannya adalah C. Soal nomor 42. Pernyataan yang bukan merupakan pasangan yang tepat antara organ dan fungsinya adalah A. Mulut mencerna amilum, B. Lambung mencerna protein, C. Usus besar mencerna protein, D. Mulut mencerna karbohidrat, E. Usus halus mencerna lemak. Jawabannya adalah C. Soal nomor 43. Enzim yang terdapat dalam getah lambung adalah A. Pepsin renin lipase, B. Pepsin renin, C. Pepsin lipase, D. Renin lipase, E. Lipase. Jawabannya adalah B. Soal nomor 44. Warna kuning coklat pada feses manusia disebabkan adanya A. Bilirubin, B. Uropilin, C. Hemin, D. Hemoglobin, E. Biliverdin. Jawabannya adalah B. Bila produksi larutan empedu sangat menurun, maka penyerapan zat berikut yang paling terganggu adalah A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Protein, D. Vitamin, E. Mineral. Jawabannya adalah B. Soal nomor 46. Apabila selaput kolon dirangsang oleh infeksi disentri, peristaltik akan dipercepat sehingga akan menimbulkan buang-buang air besar terus-menerus. Sebaliknya, apabila feses sangat lambat didorong keluar dan air banyak diserap, feses atau kotoran mengeras. Hal ini disebut A. Diare, B. Kolik, C. Apendisitis, D. Konstipasi, E. Defekasi. Jawabannya adalah D. 47. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimia dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah A. Protein, B. Lemak, C. Karbohidrat, D. Mineral, E. Vitamin. Jawabannya adalah C. Soal nomor 48. Di saluran pencernaan, protein akan diedarkan menjadi senyawa yang disebut A. Vitamin D, B. Asam amino, C. Glukosa, D. Asam lemak, E. Kolesterol. Jawabannya adalah B. Soal nomor 49. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara tiba-tiba ke bagian bawah tempurung lutut, sehingga secara tidak sadar tungkai bawah penderita bergerak ke depan. Gerakan tersebut melibatkan busur refleks yang dimulai dari lutut dan kemudian diteruskan ke A. Sensoris, sumsum tulang belakang, motoris, kaki. B. Motoris, sumsum tulang belakang, sensoris, kaki. C. Sensoris, motoris, sumsum tulang belakang, kaki. D. Motoris, sensoris, sumsum tulang belakang, kaki. E. Sumsum tulang belakang, sensoris, motoris, kaki. Jawabannya adalah A. Soal nomor
50. Fungsi hormon progesteron yang dihasilkan kelenjar kelamin wanita adalah A. Pematangan sel kelamin, B. Pertumbuhan alat kelamin, C. Pertumbuhan tanda seks sekunder, D. Memengaruhi penebalan dinding rahim, E. Memelihara sistem reproduksi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 51. Jalur yang dilalui oleh impuls pada gerak yang kita sadari adalah A. Reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor, B. Reseptor, saraf motorik, sumsum tulang belakang, saraf sensorik, efektor, C. Reseptor, saraf motorik, otak, saraf sensorik, efektor, D. Reseptor, otak, saraf motorik, saraf sensorik, efektor, E. Reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor. Jawabannya adalah E. Soal nomor 52. Proses mendengar dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan membran timpani. Selanjutnya, getaran akan diteruskan ke nervus auditorius melalui A. Incus, malleus, cochlea, stapes, B. Malleus, incus, stapes, cochlea, C. Stapes, malleus, incus, cochlea, D. Cochlea, incus, malleus, stapes, E. Malleus, stapes, incus, cochlea. Jawabannya adalah B. Soal nomor 53. Sel spermatozoa dihasilkan oleh kelenjar testis dan selanjutnya akan ditampung di dalam saluran penyimpanan sebelum dikeluarkan. Saluran tempat pemasakan spermatozoa ini disebut A. Vesica urinaria, B. Vesicula seminalis, C. Vas deferens, D. Epididymis, E. Uretra. Jawabannya adalah D. Soal nomor 54. FSH adalah hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Hormon ini berpengaruh pada sistem reproduksi, yaitu A. Membantu proses pelepasan sel telur, B. Merangsang produksi hormon estrogen, C. Membantu peluruhan dinding uterus, D. Merangsang proses pertumbuhan sel telur, E. Memengaruhi penebalan dinding. Jawabannya adalah B. Soal nomor 55. Pada spermatogenesis, urutan proses pembentukan spermatozoa yang tepat adalah A. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatogonia, spermatid, spermatozoa, B. Spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatozoa, spermatid, C. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatogonia, spermatozoa, D. Spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa, E. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa, spermatogonia. Jawabannya adalah D. Soal nomor 56. Kelenjar endokrin yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah adalah A. Tiroid dan paratiroid, B. Korteks, adrenal, dan tiroid, C. Paratiroid dan adrenal, D. Medula adrenal dan paratiroid, E.
paratiroid, dan pankreas? Jawabannya adalah A. Soal nomor 57. Hormon yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial mengekskresikan hormon testosteron adalah A. Androgen, B. Gonadotropin, C. Luteinizing hormon, D. Progesteron, E. Follicle stimulating hormone. Jawabannya adalah C. Soal nomor 58. Berikut ini fungsi plasenta pada manusia, kecuali A. Distribusi oksigen, B. Pertukaran ekskresi, C. Penguatan sistem imun, D. Melindungi fetus dari guncangan, E. Mengolah serta memberikan makanan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 59. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid menyebabkan peningkatan A. Kadar glukosa darah, B. Permeabilitas tubulus ginjal terhadap air, C. Absorpsi asam amino, D. Badan dalam mengatasi cekaman atau stres, E. Kadar kalsium darah. Jawabannya adalah E. Soal nomor 60. Hormon yang berperan dalam kontraksi uterus saat persalinan adalah A. Testosteron, B. Progesteron, C. Prostaglandin, D. Oksitosin, E. Relaksi. Jawabannya adalah D. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.